Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kiranya berkat Allah Tritunggal turun atas kita. Kebaktian pada pagi hari ini kami mulai atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan, kalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Tuhan, kiranya Engkau melayakkan kami. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah di hadapan Engkau. Dan biarlah Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan Engkau sendiri Tuhan yang berbicara pada kami melalui setiap puji-pujian maupun firman yang disampaikan. Sehingga kami boleh Engkau ubahkan kehidupan kami. Sehingga semakin hari kami boleh semakin memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan berita anugerah dan petunjuk hidup baru diambil dari Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, silakan duduk. Apakah kasih itu, saudara? Baru-baru ini kita melihat ada seorang pilot MAF yaitu Joyce Lin, di mana dia adalah seorang Amerika. Dia datang ekstra ke Papua untuk melayani menjadi pilot. Kalau kita melihat latar belakang dia adalah seorang ahli IT, lulusan MIT yang begitu terkenal, tapi dia mau datang ke Papua untuk melayani orang-orang di Papua dan dia meninggal ketika dia mengemudikan pesawat dan jatuh di Danau Sentani. Apakah kasih itu? Kasih yang begitu ajaib telah diberikan oleh Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui Tuhan Yesus Kristus yang mati
bagi saudara dan saya. Kasih yang ajaib. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau sayang ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku. Berkat yang ajaib, bagai sinar fajar merekah. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun Anak-Nya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia, ku mau tinggikan berkat Allah. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli, dan biarlah pengakuan iman rasuli ini menjadi pengakuan iman yang sesungguhnya dari hati kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudari. Kita akan membaca bacaan katekismus Heidelberg pada pagi hari ini, diambil dari bagian kedua, kelepasan manusia, minggu ke-26. Sakramen-sakramen. Bagaimana saudara diingatkan dan diyakinkan dalam baptisan kudus, bahwa korban Kristus yang satu-satunya yang terjadi pada kayu salib itu menjadi kebaikan bagi saudara. Kristus telah menetapkan pemandian lahiriah ini disertai janji. Sebagaimana tubuh saya pasti dibasuh secara lahiriah oleh air yang biasa dipakai untuk menghilangkan kotoran tubuh. Sepasti itu pula saya telah dibasuh dengan darah dan rohnya dari kecemaran jiwaku, yaitu semua dosaku. Apa itu dibasuh dengan darah Roh Kudus? Mendapat pengampunan dosa dari Allah berdasarkan rahmat, karena darah Kristus yang telah ditumpahkannya bagi kita dengan pengorbanannya pada kayu salib, dan pembaruan oleh Roh Kudus, serta pengudusan olehnya menjadi anggota tubuh Kristus, supaya kita makin lama makin mati bagi dosa, dan menempuh hidup saleh serta tidak bercela. Di mana Kristus berjanji kepada kita bahwa sebagaimana kita pasti dibasuh oleh air baptisan, sepasti itu pula Dia mau membasuh kita dengan darah dan rohnya. Dalam penetapan baptisan yang berbunyi sebagai berikut. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Janji itu diulang ketika Alkitab menyebutkan baptisan adalah permandian kelahiran kembali dan pembasuhan dari semua dosa. Setelah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama
menyanyikan sebuah lagu mengenai mengasihi. Mengasihi bukanlah suatu hal yang mudah, saudara. Dan setiap kita saat ini bisa melihat bagaimana para dokter dan perawat mereka dengan rela berjibaku untuk membantu orang-orang yang sakit COVID. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan kembali. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang masih memungkinkan kami boleh beribadah walaupun kami tidak bersama-sama di dalam gedung gereja, tetapi kami boleh bersama-sama dengan keluarga beribadah di rumah kami masing-masing. Dan bersyukur untuk pagi hari ini kami akan bersama-sama juga belajar firman Tuhan. Biar melalui firman Tuhan kami boleh semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan beri kami anugerah-Mu, kekuatan daripadamu untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, tolong hamba-Mu di dalam menjelaskan akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini tema kita adalah perintah baru. Ayat Alkitab terambil dari Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-34 dan 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Saudara, perintah baru. Mengapa disebut perintah baru? New command, ya, bukan new normal. New command tentang mengasihi atau tentang kasih kepada orang lain. Apakah ini merupakan sesuatu
yang benar-benar baru? Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, sejak di dalam PL sudah ada perintah untuk mengasihi sesama. Di dalam Perjanjian Lama, dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat 18, firman Tuhan mengajarkan supaya orang-orang Yahudi itu boleh mengasihi sesamanya manusia, orang-orang sebangsanya. Bahkan di ayat yang berikutnya dalam ayat 34 ditekankan bukan hanya mengasihi orang sebangsa, tetapi juga mengasihi orang-orang asing pada waktu itu yang bukan dari bangsa Israel. Dan saudara, kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, ada begitu banyak juga perintah untuk mengasihi sesama. Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang perintah yang terutama. Yang pertama itu mengasihi Allah, dan yang kedua dari perintah yang terutama itu adalah mengasihi sesama. Dan beberapa ayat yang kita bisa lihat di dalam slide yang mencatat tentang bagaimana mengasihi sesama itu, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri itu berulang kali dilakukan atau dikatakan atau diperintahkan. Nah, apa bedanya dengan yang disebut atau yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-13 tadi? Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Aku memberikan kepadamu perintah baru." Apanya yang baru? Untuk mengasihi orang lain sudah berkali-kali dikatakan demikian. Ya, untuk mengasihi, bahkan mengasihi musuh pun sudah diajarkan. Nah, apa bedanya perintah yang ada di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan kemudian Yohanes pasal 5 ayat 12 juga mengulang kembali perintah baru yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi. Saudara, apa bedanya? Bagian-bagian yang tadi saya katakan dari PL sampai PB tentang mengasihi sesama, dan kemudian yang Tuhan Yesus katakan dalam bagian ini tentang saling mengasihi. Saudara, kita melihat perbandingannya. Bagian yang pertama itu Tuhan Yesus atau di dalam Imamat mengajarkan tentang kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi bagian yang kedua yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai perintah baru itu menekankan tentang saling mengasihi, ada dua arah, tetapi yang lebih penting adalah sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah kamu harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi apa yang beda? Apa yang baru di sini? Saudara, kita melihat yang beda, yang dibaharui adalah tolak ukurnya. Ya, bagian pertama ketika diajarkan tentang mengasihi sesama seperti dirimu sendiri, itu berpatokan kepada diri sendiri, berpatokan kepada diri sendiri. Ya, kita mengasihi diri kita sendiri, makanya kita bisa mengasihi orang lain. Saya bisa bersimpati, mengasihi, memberi, menolong orang lain karena saya mengasihi diri saya juga. Seperti saya mengasihi diri saya tidak mau susah juga. Makanya saya menolong supaya orang lain tidak susah. Jadi patokannya adalah diri sendiri. Saya mau diampuni, makanya saya mengampuni. Patokannya adalah pada diri sendiri. Tetapi bagian yang Yesus katakan sebagai perintah baru itu, patokannya, tolak ukurnya itu bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada kasih ilahi. Dikatakan seperti Kristus mengasihi kita, seperti aku mengasihi kamu, demikianlah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi bukan berdasarkan patokannya pada diri kita, tetapi berdasarkan kepada bagaimana Yesus mengasihi manusia. Nah, saudara, ini tentu sesuatu yang luar biasa sukar, ya, luar biasa sulit, bahkan
mungkin bisa dikatakan sesuatu yang mustahil bisa kita lakukan. Ketika patokannya ada pada diri sendiri, kita mungkin bisa melakukannya kalau kita mengasihi diri. Tetapi ada juga yang tidak mengasihi dirinya dan tidak juga mengasihi orang lain. Tetapi tuntutan yang diberikan dalam perintah yang baru ini adalah sesuatu yang lebih tinggi. Mengasihi atau saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Siapa yang mampu untuk melakukan hal ini? Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7, di situ dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Allah, yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat ini memberikan satu indikasi bagaimana kita bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Bagaimana kita bisa mengasihi dengan satu standar yang begitu tinggi. Standar kasih ilahi. Ayat ini mengatakan orang yang bisa mengasihi itu adalah orang yang lahir dari Allah. Itu yang pertama. Hanya orang-orang yang sudah mengenal kasih Allah, mengalami kasih Allah, lahir dari Allah, itulah yang bisa mengasihi dengan cara yang Tuhan inginkan. Lahir baru boleh dikatakan. Saudara, orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, sudah menjadi ciptaan yang baru, ya. Kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini berbicara tentang kelahiran baru, kelahiran kembali kita dari orang yang berdosa, kemudian jadi anak-anak Allah. Saudara, kelahiran baru oleh Roh Kudus itu bisa menyebabkan satu perubahan dalam kehidupan seseorang, ya. Perubahan-perubahan kita sebagai ciptaan yang baru itu membuat kita lebih peka terhadap hal-hal rohani, ya. Kita lebih suka beribadah, kita lebih suka baca Alkitab, lebih suka berdoa. Itu ada sesuatu kepekaan terhadap hal-hal rohani orang yang lahir baru, ya. Kemudian arah dan tujuannya itu menjadi baru, bukan lagi untuk aku, tetapi hidup untuk Tuhan. Berani berjalan di jalan yang benar dan taat kepada firman Tuhan. Dengan kata lain, orang-orang yang sudah lahir baru, lahir dari Allah, itu mempunyai hati, mempunyai roh, dan mempunyai pikiran yang diperbarui. Nah, ini dikatakan dalam 1 Yohanes 4 tadi, orang-orang seperti inilah yang akan bisa mengasihi seperti yang Tuhan Yesus katakan, mengasihi seperti aku mengasihi. Saudara, saya ingat pada waktu SMP saya bertobat, kemudian menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tadinya saya juga nggak terlalu suka, tidak terlalu tertarik dengan hal-hal yang rohani, ya. Ke kebaktian atau ke sekolah minggu waktu masih SD itu juga tidak terlalu suka, ya. Tetapi ketika betul-betul saya mengenal Tuhan, sadar bahwa saya orang berdosa, kemudian menyesali dosa dan mengakui dosa, kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sejak momen pertobatan itu, sejak momen perjumpaan dengan Tuhan, dan itu kita kenal dengan lahir baru, saya kemudian mengalami sesuatu yang berbeda. Kesukaan kepada hal-hal rohani. Kalau dulu bacaannya Kopingho, ya, masih remaja. Senang membaca kisah-kisah silat sampai malam, tengah malam. Karena saya waktu SMP sekolahnya siang, jadi bisa bangunnya pagi, bisa begadang sampai malam baca Kopingho. Tetapi ketika sudah ada kelahiran baru, sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, sudah dibaharui roh, pikiran, dan juga hati, maka ada kesukaan terhadap hal-hal rohani, ya, termasuk hal-hal membaca firman Tuhan, beribadah, dan terutama tentunya di dalam seorang
mengalami kelahiran baru, akan ada sesuatu yang terekspresikan dalam perilakunya, di dalam karakternya, ya, baik dalam perbuatan atau dalam perkataan. Itu ada sesuatu pembaharuan. Jadi seseorang juga cara mengasihinya itu juga tentu akan berbeda. Saudara, kemarin juga saya mendengar seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal, dia menyaksikan juga, ya, bagaimana ketika dia masih SD, karena dia anak seorang pendeta, kemudian karena dia anak pendeta disuruh baca Alkitab, dia baca Alkitab dan melakukan itu semua tapi tidak interest, ya, sampai dia bertemu dengan Tuhan. Kemudian dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia lahir baru, maka itu akan merubah, dia berubah paradigmanya. Kalau dulu baca Alkitab karena terpaksa, karena anak pendeta, tetapi sekarang dia tahu itu adalah sesuatu yang menyukakan hati Tuhan, maka dia melakukan itu, ya. Demikian juga dengan hal mengasihi. 1 Yohanes 4 tadi mengatakan orang-orang yang lahir dari Allah. Artinya orang-orang yang sudah lahir baru, yang diperbaharui hatinya, pikirannya, dan juga rohnya, mereka akan bisa untuk mengasihi seperti Yesus perintahkan sebagai perintah baru. Mengasihi bukan berdasarkan tolak ukur pada diri sendiri, tetapi berdasarkan kepada apa yang Yesus sudah lakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian yang kedua di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 tadi dikatakan, setiap orang yang mengasihi, satu, lahir dari Allah, dan yang kedua, mengenal Allah. Saudara, apa arti mengenal Allah di sini? Kita mungkin tahu tentang Allah, kita mungkin tahu Allah itu begini, begitu, dan sebagainya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sungguh-sungguh mengenal Allah. Ya, di dalam ayat yang ke-8, ayat selanjutnya dikatakan, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kemudian ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Orang yang mengasihi adalah orang yang mengenal Allah, dan orang yang tidak mengasihi adalah orang yang tidak mengenal Allah, dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Dan di ayat 8 dikatakan karena Allah adalah kasih. Mengenal Allah adalah kasih. Bukan Allah memiliki kasih, tapi Allah dalam naturnya itu adalah kasih. Ketika kita mengenal Allah kita, ketika kita mengenal Allah yang menjadi Tuhan, sembahan yang kita sembah itu sebagai Allah yang adalah kasih, maka kita juga akan memahami atau kita juga akan dimampukan untuk bagaimana mengasihi seperti Yesus mengasihi manusia. Ya, saudara, di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 13, 14, 15 sampai 17, di situ berbicara juga tentang kesatuan di dalam Kristus. Pengenalan itu bukan cuma sekedar tahu namanya siapa, tahu tinggalnya di mana, tahu hobinya apa. Tetapi pengenalan yang dimaksudkan di sini ketika dijelaskan dalam Injil Yohanes adalah satu kesatuan dengan Kristus. Satu relasi yang sangat intim dengan Kristus. Hingga dikatakan ketika kita menempel pada pokok, ranting menempel pada pokok anggur, maka kita akan menghasilkan buah. Itu satu kesatuan, satu pengenalan, satu keintiman yang luar biasa. Ketika seseorang intim dengan Allah, intim dan bersatu dengan Kristus, terus menerus membuat satu relasi yang makin lama atau setiap hari bertambah intim, bertambah dekat, bertambah mengenal apa sih yang menjadi isi hati Tuhan, maka orang-orang seperti inilah yang bisa atau yang akan dimampukan untuk bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Mengasihi dengan kasih ilahi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara lahirnya dengan kekuatan kita tidak mampu untuk mengasihi dengan perintah baru yang Tuhan Yesus berikan.
mengasihi seperti aku mengasihi. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh sudah di dalam Tuhan, mengenal kasih Tuhan, dibaharui hati pikiran rohnya, maka kita akan mempunyai paradigma yang baru dan kita bisa mengasihi, belajar mengasihi seperti Yesus mengasihi. Dan ketika kita makin dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, makin intim, makin mengerti, mengenal isi hati Tuhan, itu juga adalah sesuatu yang menolong kita untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi seperti Yesus mengasihi dengan kasih yang ilahi. Nah, saudara, tapi bagaimana caranya? Ya, bagaimana kita bisa mengasihi? Kita sudah lahir baru, kita sudah mengenal Tuhan. Bagaimana kasih ilahi itu? Bagaimana kasih yang Kristus itu? Seperti apa Yesus mengasihi? Saudara, kalau kita melihat kasih Kristus kepada kita, itu adalah kasih yang aktif, yang berinisiatif. Ya, ciri-cirinya kasih Kristus. Aktif, berinisiatif, mencari manusia yang berdosa. John Stott di dalam bukunya, salah satu bukunya yang berjudul Why I Am a Christian, itu menuliskan tentang bagaimana kasih Allah itu bahkan diibaratkan seperti anjing pemburu yang akan terus memburu orang yang dikasih sampai ketemu. Nah, itu dialami, tentunya atau banyak pengalaman seperti itu. Banyak orang-orang yang tadinya tidak mengenal Allah, bahkan menghina Allah, bahkan tidak mau peduli dengan Tuhan, tetapi kasih Allah itu mengejar dan sampai menemukan orang-orang begini, ada yang diselamatkan, ada yang sungguh-sungguh akhirnya percaya kepada Tuhan. Kasih yang aktif, kasih yang berinisiatif, walaupun keadaannya, walaupun kondisinya tidak memungkinkan, tetapi terus mengejar dan terus mengasihi, aktif dan berinisiatif. Saudara, yang kedua cirinya adalah kasih dari Tuhan yang mengasihi kita, Yesus mengasihi kita, cirinya adalah rela berkorban dan tidak egois. Saudara, ketika kita melihat bagaimana Yesus turun ke dalam dunia, mengorbankan semua hal-hal yang ada, menjadi manusia yang hina, dia tidak menghitung pengorbanannya, tapi dia rela memberikan seluruh apa yang ada untuk menyelamatkan kita. Saudara, Yesus tidak egois. Walaupun dia dihina, dicaci maki, dianiaya, tapi dia tetap mengasihi. Ini ciri daripada kasih, bagaimana Yesus mengasihi kita. Saudara, kita bisa melihat ciri kasih yang begitu luar biasa. Bagaimana kita bisa melakukannya? Ya, sekali lagi, ketika kita sudah dilahirkan kembali dan kita terus-menerus mengenal Allah, kita tahu Tuhan memberi kita kemampuan untuk bisa mengasihi, saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan caranya Tuhan, dengan kasihnya Tuhan. Dan yang ketiga, kita melihat bagaimana kita bisa mengasihi. Ya, tadi kita mengasihi karena kita sudah lahir baru, karena kita mengenal kasih Allah, mengenal Allah dengan sungguh dan hidup melekat kepada Allah. Ya, dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengasihi dengan cara, dengan ciri yang Yesus lakukan itu tidak mengandalkan diri kita. Tetapi kita bisa mengasihi atau saling mengasihi seperti Yesus mengasihi itu dengan mengandalkan aliran kasih dari Allah. Tidak mungkin kita bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi kalau mengandalkan kekuatan kita. Kita bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi kalau kita sungguh-sungguh sudah diperbaharui, kalau punya hubungan yang sungguh dekat intim dengan Tuhan, dan kita terus minta aliran kasih Tuhan mengalir di dalam kita untuk kita boleh alirkan lagi kepada orang-orang yang harus kita kasihi, yang seperti yang Yesus kasihi. Kalau hal ini kita lakukan, dikatakan di dalam ayat yang ke-35, ketika kita saling mengasihi
seperti Yesus mengasihi, maka dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau kita bisa mengasihi dengan cara seperti yang Tuhan mau sesuai dengan perintah barunya itu, maka orang-orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Orang-orang akan tahu artinya apa. Ketika kita mengasihi dengan cara bagaimana Yesus mengasihi kita, maka itu akan menjadi satu kesaksian yang indah bagi dunia ini. Ketika kita sebagai orang percaya saling mengasihi seperti yang Tuhan inginkan, yang Tuhan perintahkan dalam perintah baru ini, maka orang-orang akan tahu bahwa kita murid. Dan ini juga berarti bisa dibedakan mana yang murid, mana yang tidak. Karena yang bisa melakukan ini adalah murid. Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 12, situ juga dikatakan bahwa banyak orang tidak melihat Allah. Ya, pasal 4 ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Bukan banyak orang, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi atau jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Artinya tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Tapi kalau kita bisa saling mengasihi seperti Yesus mengasihi, maka Allah itu akan kelihatan di tengah-tengah kita. Nah, saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mengasihi sebagai perintah baru dengan standar yang lebih tinggi. Bukan lagi bertolak dari diri kita, tetapi beracu atau bertitik tolak dari kasih Kristus kepada manusia. Saudara, ketika kita memikirkan hal ini di dalam konteks kita melihat bahwa tujuan kita untuk saling mengasihi bukan untuk diri kita, tetapi untuk bagaimana supaya Allah bisa dinyatakan. Kesaksian kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih Allah, mengalami kasih Allah, hidup dalam kasih Allah yang berlimpah, itu betul-betul kelihatan berbeda. Dan orang bisa menyaksikan Allah ada di antara kita, ada di tengah kita. Walaupun ada banyak masalah, ada banyak kesulitan, ada banyak perbedaan, perselisihan, tapi ketika kita menerapkan perintah baru ini untuk mengasihi sesama atau mengasihi, saling mengasihi seperti Yesus mengasihi, maka kita akan melihat ini menjadi satu kesaksian yang kuat di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat. Dan segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan diri kita, bukan untuk memuaskan emosi, rasa, perasaan kita, tetapi semuanya untuk kemuliaan bagi Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus sekali lagi mengatakan di dalam Injil Yohanes tadi, perintah baru kuberikan. Bukan hanya mengasihi sesama seperti dirimu, tetapi saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Nah, saudara-saudara, saat ini ketika orang-orang luar yang tidak mengenal Allah melihat saudara dan saya dalam persekutuan kita bersama, baik dalam keluarga Kristen, baik dalam gereja Tuhan, apa yang mereka lihat? Apakah mereka melihat kehadiran Allah? Ketika kita walaupun berbeda tapi tetap bisa saling mengasihi. Walaupun kadang ada perselisihan, walaupun kadang ada sesuatu yang menyakitkan, tetapi bisa saling memulihkan, saling mengampuni, saling memaafkan, dan saling bisa memahami, menerima satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Apakah mereka melihat seperti itu? Atau yang mereka lihat persekutuan dalam gereja sekarang, dalam rumah tangga Kristen yang sekarang adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Mana kasih Allah di dalamnya? Mana kasih ilahi di dalamnya? Ketika kita kemudian, kalau ada yang salah, kita balas dengan yang lebih jahat lagi. Keluarga kita juga saling tidak ada pengertian, tidak bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi umatnya. Maka itu akan sulit mempunyai kesaksian yang baik. Kiranya Tuhan menolong kita pada pagi ini untuk kembali diingatkan di masa-masa new normal.
kita mengingat kembali new command ya dari Tuhan Yesus. Perintah baru. Bukan lagi kasih sesamamu seperti dirimu, tetapi marilah kita saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita percaya ketika kita dilahirkan kembali dan semakin lama semakin mengenal Allah, itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita dimampukan melakukan perintah baru ini. Dengan memohon aliran kasih Allah, kita juga boleh mengasihi orang-orang, termasuk orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang pernah menjelek-jelekan kita, orang-orang yang kita tidak pahami kenapa begitu. Tetapi dengan kasih ilahi dari Tuhan mengalir melalui kita, kita bisa saling mengasihi, sehingga ketika kita saling mengasihi di dalam rumah, di dalam gereja seperti Yesus mengasihi, maka orang-orang akan melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Karena kasih Allah nyata, bukan berdasarkan kekuatan kemampuan kita, tapi karena Allah sendiri yang kasihnya terus mengalir di dalam kita. Mari kita berdiam diri, memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah memahami perintah baru yang Tuhan berikan kepada kita, supaya setiap kita boleh saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Saudara, biarlah kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita mohon anugerah-Nya. Kita mohon kiranya kasih Tuhan terus mengalir di dalam hidup kita. Untuk kita boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebagai suami, istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, adik dan kakak. Biarlah kasih Tuhan itulah yang mengalir di dalam kita dan melalui kita, hingga kita dimampukan di masa new normal ini melakukan new command yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mengasihi, saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita. Biarlah kita nyanyikan pujian ini sekali lagi sebagai doa kita dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. mengalir kasih, Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi. mengalir memenuhi hidupku. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh diingatkan kembali akan perintah baru yang Kau berikan kepada murid-murid-Mu dan kepada setiap kami. Supaya kami boleh mengasihi sesama kami, supaya kami boleh saling mengasihi, bukan dengan tolok ukur diri sendiri, tetapi dengan berpatokan kepada kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kami. Beri kami kemampuan karena kami sadar dengan kasih yang kami miliki terlalu sedikit dan tidak cukup untuk mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti kami, yang juga pernah membuat hidup kami menderita, ataupun mengasihi orang-orang yang mungkin pernah ya Tuhan mengacaukan hidup kami. Biarlah dengan kasih dari sorga itu menolong kami untuk mengasihi mereka yang ada di sekitar kami, mereka yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Baik itu keluarga kami di rumah maupun teman-teman dan saudara seiman kami di dalam lingkungan gereja maupun masyarakat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kasih-Mu yang sungguh luar biasa yang sudah kami boleh nikmati dan alami, itu boleh terus-menerus mengalir di dalam kami, dan kami boleh mengalirkannya kepada orang-orang di sekitar kami, agar dunia boleh melihat, dan dunia boleh melihat Engkau ketika kami saling mengasihi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita mempersiapkan diri kita, memberikan yang terbaik, dan saudara bisa memberikan persembahan melalui akun GKA Gracia Katotan yang tertera di layar, seperti Yesus. Seperti Yesus yang penuh damai, yang lemah lembut dan rendah hati, ku mau tinggikan Tuhanku yang mulia, ku dikuduskan taat perintah-Mu. Terimalah ku hanya milik-Mu, terimalah ku, seluruhku milik-Mu. Kuduskan ku, inilah doaku, peliharalah ku, jadi milik-Mu. Seperti Yesus, inilah doaku, mohonlah memikul salib Tuhanku, lebih bersungguh kabarkan Injil-Mu, membawa mereka menyembah padamu. Terimalah ku hanya milik-Mu, terimalah ku, seluruhku milik-Mu. Kuduskan ku, inilah doaku, peliharalah ku, jadi milik-Mu. Serahkan diriku, hidup bagimu, lebih dikasih memuliakan-Mu. Korbankan diri seperti Tuhanku, ku memirip-Mu sampai menjumpa-Mu. Terimalah ku hanya milik-Mu, terimalah ku, seluruhku milik-Mu. Kuduskan ku,
Saya mengundang saudari untuk bangkit berdiri dan kita masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau masih memberkati kami di dalam kondisi lingkungan yang begitu mencekam buat kami semua Tuhan. Kau masih membuka keran-keran berkat-Mu bagi setiap kami. Tuhan, ini adalah anugerah yang kami boleh terima. Terima kasih kalau kami boleh mempunyai kesempatan untuk memberikan persembahan kami yang jauh dari sempurna. Tuhan, kiranya Engkau mau menerima dan kiranya Engkau sendiri yang melayakannya untuk persembahan ini. Terima kasih Bapa. Kau sedia memberkati segala usaha kami Tuhan. Segala pekerjaan kami Tuhan di dalam kondisi saat ini. Tuhan Kau tahu ceritaan hati kami. Dan kami percaya Engkau sendiri yang memimpin dan membantu kami di dalam kondisi yang sulit seperti ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat pada pemerintah, baik itu di pusat maupun di daerah, di dalam penanganan COVID-19 ini. Dan kita semua percaya bahwa Tuhan yang sudah memilih mereka, memberikan hikmat pada mereka untuk bisa mengatasi permasalahan ini dengan baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan pemerintah kami, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Tuhan, Kau memberikan hikmat kepada mereka di dalam penanganan COVID-19 ini, sehingga virus ini pun boleh bisa ditangani dengan cepat, baik itu melalui kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Tuhan, Kau sendiri yang bantu. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan hikmat juga pada para dokter dan perawat, maupun juga para ilmuwan yang meneliti, baik itu mengenai vaksin, bagaimana vaksin ini bisa digunakan untuk memvaksinasi orang-orang yang sehat sehingga mereka pun tidak bisa terkena virus lagi. Tuhan, Kau bantu segala usaha pemerintah maupun para ilmuwan maupun juga para dokter dan para perawat di dalam penanganan COVID-19 ini di negara kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang terakhir kita berdoa untuk jemaat kita yang sudah lama tidak hadir di dalam ibadah bersama-sama dengan kita. Mungkin mereka di dalam sakit ataupun mereka lemah iman dan lemah tubuh. Mari kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan pada mereka dan Tuhan melawat mereka sehingga mereka pun tetap merasakan jamahan kasih Tuhan dan mereka pun boleh mengasihi Tuhan dan setia sampai mati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan jemaat-jemaat kami saat ini yang sudah lama tidak hadir, tidak bersama-sama dengan kami. Mungkin mereka lemah tubuh, mungkin mereka sakit Tuhan, atau mereka lemah iman. Tuhan, kami percaya kasih setia-Mu tidak berkesudahan pada mereka. Kau melawat mereka, Kau memberikan kekuatan pada mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan, Kau jamah melalui dokter, melalui obat-obatan yang mereka minum. Bagi mereka yang lemah iman, Kau ingatkan melalui setiap firman yang mereka baca, yang mereka dengar, dan mereka mengerti. Sehingga Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati mereka memberikan mereka bara api, membakar mereka untuk mempunyai semangat kembali Tuhan untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami. Kami serahkan jemaat-Mu di dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan menyanyikan pujian doksologi dan biarlah segala hormat dan kemuliaan kita kembalikan kepada Allah Bapa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tundukkan kepala kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar, boleh kita pegang dan kita lakukan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Dan biarlah kita melayani tanpa memandang muka. Kita melayani karena kasih yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dan biarlah kasih daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.